Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Sahabat Quran, para pemirsa Istana Quran Indonesia TV dan juga Madani TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan untuk kajian kita tentang rahasia di balik usia 40 tahun, episode yang kedua. Dan saya bersyukur sekali, posisi saya sekarang tadi baru selesai menghadiri wisuda para kader yang hafal Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dewan Dakwah Kemiling, Lampung. Dan alhamdulillah tadi sudah terlaksana wisuda tahfidz Al-Quran. Kader-kader kita ini berjumlah ada 43 peserta. Dan insya Allah dengan ini akan menjadi modal bagi generasi kita untuk melanjutkan pendidikannya dengan hafalan Quran yang dimiliki, dengan wawasan agama yang dimiliki. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Para pemirsa IKI TV dan Madani TV dan juga sahabat Quran dimanapun berada, baik di dalam negeri dan yang ada di luar negeri, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada kaji kita pada episode yang kedua, rahasia di balik usia 40 tahun. Dan yang pertama kemarin sudah kita bahas, kesimpulannya adalah ketika Allah berikan kesempatan waktu kepada kita sampai mencapai usia 40 tahun, itu adalah bentuk karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena nikmat ketika masih balita, nikmat masih masa kanak-kanak, masa remaja, sampai kemudian masuk di usia dewasa 40 tahun. Ini adalah bentuk karunia yang bukan begitu saja diberikan, tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena memang tidak setiap manusia diberikan kesempatan sampai usia 40 tahun. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa ketika Allah berikan kesempatan usia sampai 40 tahun, kalau batasan yang Allah berikan nanti usia kita sampai 60 tahun atau sampai 70 tahun, berarti perjalanan 2/3 dari kehidupan kita sudah berlalu, sudah kita lalui. Berarti tinggal 1/3. Dan disinilah yang perlu kita sadari, harus kita sadari bahwa 40 tahun, 2/3 perjalanan jatah umur sudah terpakai, sudah kita lalui. Tinggal 1/3. Maka kemudian tentu saja kita harus berhitung. Mau apa? Bagaimana memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan, yang tinggal 1/3 ini? Apakah kita berpikir seperti umumnya, nanti kalau saya sudah masuk di usia tua, saya akan menikmati ketika saya sudah pensiun. Dan benar-benar kemudian itu dilakukan dalam kehidupannya. Ketika sudah masuk usia pensiun, benar-benar pensiun, maka kemudian berpikir uangnya dipakai usaha apa, dan kemudian tiap hari duduk di kursi goyang, kemudian menikmati kehidupannya setiap hari. Mohon maaf, masing-masing daerah itu punya budaya. Masing-masing daerah itu punya kebiasaan bagaimana memanfaatkan usianya di hari tua. Nah, ini walaupun saya ada di Lampung, di Kemiling, di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dewan Dakwah Lampung, tapi saya aslinya dari Jawa Timur. Ada budaya yang saya kenali, yang saya lihat. Kalau kemudian orang Jawa itu sudah selesai masa jabatannya, selesai
tugasnya masuk usia pensiun, maka kemudian pergi ke Jepara, kemudian beli kursi goyang, dan kemudian duduk setiap hari sambil manasin badan di pagi hari di samping rumah. Dan di saat itulah kemudian sambil menikmati kopi panas, kemudian menikmati bunyi burung perkutut yang digantung di emperan rumahnya. Tiap pagi kemudian sambil uro-uro. Menikmati itu sambil minum air panas, sambil mendengarkan bunyi burung. Di pagi hari sambil manasin badan, kemudian sambil uro-uro, karena dengan itulah merasa bahwa hidupnya dinikmati, hidupnya enjoy saja gitu ya. Tapi nanti akan kita lihat apakah cara hidup seperti ini akan menjadikan perjalanan sisa hidupnya menjadi baik. Apakah itu adalah bentuk kecerdasan seseorang? Tentu saja di sini akan kita lihat. Jadi ketika duduk di kursi goyang, kemudian sambil uro-uro, dodo muntap lirkinatap tukoya yasinipi jojobang mawingit kumatut patone lati kemudian burung perkututnya bunyi kok. Kemudian ambil itu kopi panasnya, kemudian diminum, diseruput. Itu terasa seolah mengawang-awang, menikmati betul. Sekarang kita akan tanyakan, benarkah itu bentuk menikmati kehidupan yang mendatangkan pahala? Betulkah itu kita melakukan percepatan di dalam beramal soleh, di dalam memanfaatkan sisa umur kita? Disinilah kemudian kita akan fahami. Baik, apa yang harus kita lakukan? Allah memberikan petunjuk di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 itu. Bagaimana memanfaatkan sisa umur kita? Bagaimana memanfaatkan sisa hidup kita? Dengan doa, qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah ya Rabb, auzi'ni. Auzi'ni itu dalam tafsirnya disebutkan adalah ilhamni. Auzi'ni itu maknanya adalah, ya Allah ya Rabb, berikanlah ilham kepadaku. Ya Allah ya Rabb, berikanlah petunjuk kepadaku. Ya Allah ya Rabb, berikanlah hidayah kepadaku. Agar diriku senantiasa mensyukuri atas setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadi dalam episode 2 ini, bagaimana memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan? Caranya adalah meningkatkan, memaksimalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita akan bertanya, kenapa kita harus bersyukur? Apa itu syukur? Apa yang kita dapatkan ketika kita bersyukur? Allah akan memberi akan apa ketika kita bersyukur kepadanya? Kapan kita bersyukur? Bagaimana agar kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur? Poin inilah dalam kesempatan ini akan kita bahas. Semoga kita memiliki pemahaman yang utuh tentang syukur. Karena banyak ayat yang menegaskan, menjelaskan tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kajian, tentu saja, dalam kajian tafsir, kalau ada satu kalimat terulang 10 kali dalam Al-Quran, berarti menunjukkan bahwa memahami tentang kalimat itu adalah sesuatu yang sangat penting.
tentang syukur puluhan kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa memahami tentang syukur pada akhirnya agar kita menjadi orang yang bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah, faham tentang kaidah, tentang keutamaan syukur, maka dengan itu melakukan itu adalah sesuatu yang ahamun, sesuatu yang sangat-sangat amat penting. Baik, para sahabat Quran, pemirsa Madani TV, Istana Quran TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di dalam negeri dan yang ada di luar negeri. Di dalam buku ini, buku yang saya tulis ini, bahasan kita tentang syukur ada di halaman 19. Syukur itu dalam makna bahasanya adalah membuka. Lawan katanya adalah kafaro. Jadi syakaro menutup. Syakaro membuka. Kemudian kafaro menutup. Secara istilah yang harus kita fahami tentang syukur ini sangat-sangat banyak. Di halaman 19 mulai kita tuangkan dari pendapat para ulama tentang istilah-istilah syukur. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan syukur itu ialah taat kepada Allah dengan segala anggota badan, baik zahir ataupun batin, baik yang nampak atau yang tidak nampak, baik dengan terang-terangan atau dengan diam-diam. Dan Imam Abu Bakar Al-Warraq mengatakan syukur itu ialah mengagungkan Allah dengan kemurahannya yang mengkaruniakan nikmat kepada hambanya yang tidak terhingga dan tidak ternilai. Dengan itu tidaklah timbul rasa benci dan kufur. Kemudian para ulama lain menjelaskan syukur itu adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah baik secara lahir, secara batin. Kemudian di halaman berikutnya lebih menguatkan lagi. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Thariq Al-Hijratain menjelaskan bahwa tentang hakikat syukur. Syukur itu adalah mengakui nikmat sang pemberi kenikmatan dengan penuh ketundukan dan kecintaan kepadanya. Subhanallah. Dan tentu saja ada kaidah yang paling gampang, ialah syukur itu adalah isti'mal ni'am fi ma la yakrahul mashkur. Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah. Jadi suara kita adalah nikmat yang Allah berikan. Kesehatan kita adalah nikmat yang Allah berikan. Semua yang Allah berikan itu adalah bentuk kenikmatan yang Allah berikan. Ketika kita sadar, kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridho, Allah senang, Allah suka, maka itulah yang kemudian disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.